Terbentang luas di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor terdiri dari gugusan pulau berjumlah 9. 3 pulau utama diantaranya telah menjadi rumah bagi 224.310 jiwa. Sebagai sebuah kabupaten kepulauan, Alor juga merupakan titik strategis dalam jalur pelayaran internasional menuju Samudra Pasifik. Telah berdiri sejak 9 Agustus 1956, kabupaten ini menyimpan keindahan alam yang memukau. Berjarak 30 menit dari ibu kota Alor, suguhan alam menanti di Pantai Sebanjar, pantai pasir putih, air laut jernih, terumbu karang sebagai rumah bagi aneka biota laut. Ikan-ikan tropis berenang bebas di antara koral menciptakan harmoni alam yang luar biasa. Panorama bawah laut yang menakjubkan dapat dinikmati bahkan dari permukaan. Siluet pulau-pulau kecil di sekitar pantai terpahat indah dalam cahaya keemasan kala matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Dua ikon utama Kabupaten Alor adalah Al-Quran kulit kayu dan Monumen Perjuangan Rakyat Alor. Diyakini telah melakukan perjalanan panjang dari Ternate sekitar 500 tahun lalu. Al-Quran kuno yang ditulis di atas kulit kayu menjadi tonggak awal penyebaran ajaran Islam di Pulau Alor. Menjulang tinggi sebagai saksi bisu sejarah, Monumen Perjuangan Rakyat Alor berdiri kokoh untuk menghormati para pejuang yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan tanah Alor. Monumen ini sebagai pertanda semangat juang masyarakat Alor tidak pernah padam. Dengan bentang alam yang didominasi perbukitan dan pegunungan, Kabupaten Alor memiliki potensi pertanian yang sangat beragam. Struktur tanahnya yang gembur dan berjenis vulkanik, kaya akan hara, sangat mendukung pengembangan berbagai komoditas seperti tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Pohon kemiri yang tumbuh subur di Alor menghasilkan biji-biji berkualitas tinggi. Tumbuh subur di tanah surga, populer dari kualitasnya yang unggul sebagai bahan masakan maupun industri. Meski menghadapi tantangan pasar, kemiri tetap menjadi komoditas unggulan yang menjanjikan masa depan cerah bagi masyarakat Alor. Di antara puncak-puncak gunung di Kabupaten Alor, hiduplah suku Abui Laku. Mereka yang sering disebut orang gunung, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keindahan alam pegunungan Alor. Desa Takpala menjadi rumah bagi suku Abui yang masih mempertahankan tradisi leluhur. Tanpa sentuhan listrik, desa ini menawarkan pengalaman unik sebagai salah satu destinasi wisata budaya di Alor. Moko masuk ke Alor melalui perdagangan maritim sekitar 2000 tahun yang lalu. Warisan budaya berupa alat musik berbahan dasar perunggu dihiasi dengan ukiran penuh makna. Sebagai simbol status sosial, Moko memainkan peran sebagai mahar dalam pernikahan. Garis pantai yang terbentang luas dan laut yang kaya akan hasil tangkapan, Alor menyajikan pengalaman kuliner bahari yang tak terlupakan. Ikan segar seperti kakap, tuna, atau kerapu dibakar dengan bumbu sederhana, disajikan bersama sambal luat yang pedas dan segar, menghasilkan rasa yang luar biasa. Dengan 66 BUMDes dan 5 BUMDesma yang sudah beroperasi, Kabupaten Alor tengah gencar mengembangkan potensi ekonomi di tingkat desa. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Motong Jaya yang berada di Desa Motongbang menjadi salah satu motor penggerak perekonomian lokal. Usaha utamanya adalah penyediaan air bersih yang diambil langsung dari mata air desa. Dengan tarif yang terjangkau, yakni Rp10.000 per pelanggan, BUMDes berhasil memenuhi kebutuhan dasar warga akan air bersih. Selain itu, BUMDes juga turut mengembangkan potensi ekonomi kreatif desa dengan memproduksi berbagai macam souvenir dan aksesoris yang unik. Untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Alor, telah dibangun 168 sekolah dasar, 108 sekolah menengah pertama, dan 40 sekolah menengah atas. Sementara itu,
Dalam bidang kesehatan, terdapat 3 rumah sakit dan 26 puskesmas yang melayani masyarakat. Tantangan terkait akses terhadap air bersih masih menjadi permasalahan utama. Banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu, belum memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, Direktorat P2DK melaksanakan intervensi berupa pembangunan jaringan perpipaan. Program ini memanfaatkan 2 mata air yang airnya dialirkan ke hidran umum melalui sistem perpipaan. Hingga saat ini, pembangunan telah mencakup instalasi hidran umum, brown capturing, dan jaringan perpipaan. Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir tahun, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Kami masyarakat Desa Kriaman selalu membutuhkan air. Kami sangat membutuhkan air, karena fotografi kami yang ini kami sangat mendukung. Banjir turun kami tidak bisa minum air kali yang ada, jadi kami sangat membutuhkan air yang di atas. Nama saya Yoyarit Malimakuni, Kepala Desa Kriaman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Desa yang telah memberikan kami atau memperhatikan kami dengan program sarana air minum bersih untuk kami